Single terbaru grup band slang yang berjudul Polisi yang Baik Hati memang banyak menuai pro kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia, Polri, belakangan ini memang sempat anjlok akibat beberapa kasus besar yang melibatkan oknum petinggi Polri, seperti kasus mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo dan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Di tengah kekurangpuasan masyarakat terhadap kinerja Polri, tiba-tiba band yang gawangi Bim Bim, Kakak, Abdi, Ivanka, dan Rido ini justru merilis lagu yang berisi pujian terhadap Korps Bayangkara tersebut. Simak saja lirik lagu tersebut. Lirik lagu Polisi yang Baik Hati tampaknya tepat untuk menggambarkan sosok 5 orang polisi yang baru saja menerima Hoegeng Awards 2023. Seperti diketahui, Polri sendiri baru menggelar ajang penghargaan Hoegeng Award 2023 untuk melahirkan sosok Hoegeng baru yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan saat ini. Terdapat 5 kategori dalam Hoegeng Awards 2023, yakni polisi berdedikasi, polisi inovatif, polisi pelindung perempuan dan anak, polisi tapal batas dan pendalaman, dan polisi berintegritas. Penilaian dilakukan oleh Dewan Pakar yang terdiri dari mantan PLT pimpinan KPK Ahmad Santosa, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, anggota Kompolnas Pungki Indarti, anggota Komnas HAM Putu Elvina, dan Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia Alisa Wahid. Berikut daftar penerima Hoegeng Awards 2023. 1. Polisi berdedikasi, Brigadir Fitriani Maisyarah. Babin Kamtipmas Desa Haringen, Polres Barito Timur, Kalimantan Tengah, Kalteng, Brigadir Fitriani Maisyarah berhasil terpilih menjadi penerima Hoegeng Awards 2023 untuk kategori polisi berdedikasi. Brigadir Fitriani sendiri diusulkan oleh seorang warga Desa Haringen bernama Muhammad Dandi Saputra. Dandi bercerita perjuangan dari Brigadir Fitriani dalam menekan angka kebakaran hutan melalui beberapa cara, salah satunya yaitu dengan memodifikasi kendaraan bermotor sebagai alat bantu damkar alternatif di desa yang ia bina. Brigadir Fitriani diketahui sering mengumpulkan masyarakat dan juga melakukan sosialisasi terkhusus kepada pemilik lahan tentang bahaya kebakaran hutan. Ia sudah menjadi Babin Kamtipmas Desa Haringen sejak 2019. Kawasan tersebut disebut-sebut menjadi salah satu penyumbang asal di Indonesia. 2. Polisi inovatif, Kombes Kusworo Wibowo. Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo berhasil terpilih menjadi penerima Hoegeng Awards 2023 untuk kategori polisi inovatif.
Terpilihnya Kombes Kusworo ini tidak terlepas dari sejumlah program terobosan yang ia gagas dimanapun ia ditugaskan untuk pelayanan maksimal Polri di masyarakat. Kombes Kusworo diusulkan oleh masyarakat dalam Hoegeng Awards 2023 karena sudah menggagas aplikasi pelaporan kehilangan SIKASEP. SIKASEP sendiri merupakan singkatan dari Surat Kehilangan Online SPKT Polresta Bandung. Jadi, masyarakat yang hendak melaporkan kehilangan tidak perlu repot-repot datang ke kantor polisi. Aplikasi tersebut di-launching pada September 2022 dan bisa di-download melalui Google Play dan Play Store. Sebelum ia ditugaskan sebagai Kapolresta Bandung, ia sudah lebih dulu ditugaskan sebagai Kapolres Jember dan Gresik. 3. Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, AKP Yuni Utami. Parik 2 Irbit Itwasda Polda Jawa Tengah, Jateng, AKP Yuni Utami terpilih menjadi penerima Hoegeng Awards 2023 untuk kategori Polisi Pelindung Perempuan dan Anak. Ia dipilih karena komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga anak yang menjadi korban kekerasan. Sebelum menjabat Parik 2 Irbit Itwasda Polda Jateng, ia sudah lebih dulu ditugaskan sebagai Panit 1 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jateng. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai sosok yang tegas memperjuangkan hak perempuan dan anak dari kekerasan. Salah satu yang mengusulkan AKP Yuni yaitu Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Lebih Apik, Semarang, Rara Ayu. Ia menyebut AKP Yuni merupakan sosok yang progresif dalam penanganan perkara kekerasan perempuan dan juga anak. Tak hanya itu, AKP Yuni juga disebut mengusahakan restitusi atau mengganti kerugian korban kekerasan perempuan dan anak. 4. Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, AKP Makruf Suroto. Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto terpilih menjadi penerima Hoegeng Awards 2023 untuk kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Ia terpilih karena kiprahnya menjaga dan merawat perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea, PNG, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Ia bertugas di Polsek Sota selama 10 tahun lamanya. AKP Makruf sempat bercerita bahwa dulunya Sota dikenal orang sebagai wilayah sepi dan mencekam karena hutan belantara dan memiliki jarak 80 km dari pusat kota Merauke. Ia pun melihat potensi pertanian yang menjanjikan karena tanah Sota sangatlah subur. AKP Makruf diketahui kurang puas dengan kerja dirinya dan anggota polisi lain di Sota karena merasa tak begitu banyak kegiatan. Lalu ia melihat bahwa Sota tersebut merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan PNG dan ditandai dengan patok atau tugu perbatasan tapi tak terurus karena tertutup rumput. Ia pun tekun merawat wilayah tersebut dan memanfaatkan lahan perbatasan yang sudah dibersihkan dari rumput dan juga pohon. Kiprah AKP Makruf di Sota ini juga sempat mendapatkan apresiasi dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo sampai Presiden SB dan diberikan kenaikan pangkat luar biasa tanpa harus sekolah perwira. 5. Polisi Berintegritas, Kombes Darmanto. Kombes Darmanto berulang kali mendapatkan pujian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia terpilih menjadi pemenang Hoegeng Awards 2023 untuk kategori Polisi Berintegritas. Kategori ini menjadi kategori tertinggi yang diakui oleh Jenderal Sigit. Ia tak mampu menang melawan Kombes Darmanto. Kombes Darmanto menjabat sebagai Kabak Diklat Sekolah Perwira di Sukabumi, Jawa Barat. Meskipun bekerja sebagai seorang perwira Polri, Kombes Darmanto tidak bersedia memiliki ajudan dan kerap hidup sederhana. Ia sempat mendapatkan tawaran untuk menjadi jenderal tetapi ia selalu menolak. Darmanto kerap kali berdalih bahwa ia tidak layak menjadi jenderal dan ia nyaman menjadi pengajar calon perwira Polri. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.